yang mengetahui pandangan mata yang berkhianat. Apa maksudnya? Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui khianat atau maksiatnya suatu tubuh walaupun sekedar dari mata. Itu pun diketahui oleh Allah. Terlintas wa ma tukhfis sudur, dan apapun saja yang disembunyikan dalam hati itu pun juga diketahui oleh Allah. Tidak ada selit kita untuk mau bersembunyi dari Allah ketika kita buat dosa. Tidak ada jalan. Semuanya, bahkan terlintas dalam hati, diketahui oleh Allah. Bahkan walaupun dengan sekedar melihat saja, dengan melihat saja, kalau di situ ada unsur khianat, ada unsur maksiat, ada unsur dosa, itu pun juga diketahui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah yang dinamakan orang yang memiliki sifat muraqabah, merasa diawasi di dalam setiap amal perbuatannya. Baik Bapak Ibu hadirin wa hadirat rahimakumullah, kita akan masuk ke hadis yang pertama, dan ini termasuk hadis yang lumayan panjang. Kami akan bacakan hadisnya dan langsung terjemahkan. Wa ammal ahaditsu fal awwalu an Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala. Hadis yang pertama diriwayatkan oleh Sayyidina Umar ibnul Khattab radhiyallahu taala anhu. Sayyidina Umar ibnul Khattab adalah sahabat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sudah pernah kita sebutkan manaqibnya, sirahnya. Beliau adalah orang yang pemberani luar biasa dan termasuk di antara khulafaur rasyidin, ya, termasuk di antara khalifah pengganti daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Khulafaur rasyidin ada 4. Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, kemudian Sayyidina Ali. Nah, itu ada 4. Amma ba'du, setelahnya yang 4 ini maka disebut dengan Malik, disebut dengan raja. Sudah ada dipanggil khalifah lagi. Walaupun masih dipanggil khalifah tetapi tidak masuk dalam khulafaur rasyidin itu, ya. Khulafaur rasyidin itu artinya khalifah yang terpilih, khalifah yang mulia. Nah, yang setelahnya itu ya, ada yang mulia, ada yang tidak mulia, ada yang banyak dosa, ada yang tidak berdosa, dan seterusnya. Ya, tapi yang 4 ini mereka adalah para sahabat terdekat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salah satunya adalah Umar ibnul Khattab radhiyallahu taala anhu. Kita kalau dengar cerita Sayyidina Umar itu luar biasa, ya, beraninya. Ma salaka Umar fajjan illa salaka syaitan fajjan akhar. Tidaklah Umar melewati suatu gang kecuali syaitan akan milih gang lain. Tidak berani selewangan sama Sayyidina Umar. Syaitan ini tidak berani berpapasan sama Sayyidina Umar, takut dibunuh. Takut. Kalau Umar lewat satu gang, syaitan, ada Umar, kita cari gang lain. Syaitan, jin itu semua mereka cari gang lain. Tidak berani satu gang dengan Sayyidina Umar ibnul Khattab radhiyallahu taala. Dan itu kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri yang mengatakan, saking hebatnya Sayyidina Umar ibnul Khattab radhiyallahu taala. Nah, ini beliau cerita, bainama nahnu julusun 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin id tala'a 'alaina rajulun shadidu bayadhi thiyab shadidu sawadi sya'ri la yura 'alaihi atharu as-safari wa la ya'rifuhu minna ahadun. Suatu hari ketika kami sedang duduk-duduk, ya, bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lagi majelis, lagi pengajian. Sayyidina Umar cerita, suatu hari kita sedang duduk di pengajian bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Ini berarti di hari pengajiannya Nabi, karena Nabi tidak setiap hari buat pengajian, ya. Jangan kita pikir Nabi setiap waktu isinya pengajian saja. Tidak, beliau juga ada kerja, beliau juga ada usaha. Nah, ini rupanya di waktu yang memang waktu pengajiannya Rasulullah, ya. Dan riwayat ada yang bilang seminggu 1 kali atau seminggu 2 kali, tidak lebih dari itu. Baginda Rasulullah SAW duduk bersama para sahabat, ya. Tiba-tiba, kata Sayyidina Umar, ketika kita lagi duduk ngaji sama Nabi, tiba-tiba ada datang satu orang, ya, pakaiannya putih bersih, putih, ya. Kemudian rambutnya hitam mengkilat, ya, seperti orang habis mandi itu. Nah, hitam mengkilat, kelihatan bersih, tampan, putih, gagah, tidak ada debu, tidak ada kotoran. Karena waktu itu soalnya kan di Jazirah Arab kan ada padang pasir itu kan. Nah, ini dia, masya Allah, kelihatan sangat putih bersih. Kata Sayyidina Umar cerita, la yura alaihi atharus safar wa la ya'rifuhu minna ahad. Kita tidak kenal sama orang ini, tapi orang ini anehnya tidak kelihatan seperti musafir.
Logikanya kalau kita nggak kenal berarti dia musafir dong. Ya kan? Kalau kita nggak kenal pasti orang baru ini. Tetapi kalau musafir pasti bajunya kotor ya, mukanya pasti debuan, rambutnya pasti kotor karena pada pasir perjalanan jauh. Nah, tidak ada satupun kita yang kenal dengan orang ini, tetapi orang ini dia bukan musafir. Nah, tiba-tiba hatta jalasa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi wa wada'a kaffayhi ala fakhidayhi. Lalu dia masuk, datang ke majelis Nabi, minta izin maju ke depan, diizinkan oleh Nabi untuk duduk di depan, maka dia duduk di depan, duduk dengan posisi seperti orang duduk di antara dua sujud, ya, duduk di antara tasyahud awal itu, nah, gitu. Nah, duduk seperti itu, dan saking dekatnya duduknya dia dengan Nabi, sampai lututnya ketemu dengan lututnya Nabi, tempelkan, ya, tempelkan, gini, nah, duduk begini, saking dekatnya dengan Rasul, duduk langsung di depannya Nabi, saking dekat. Waqala ya Muhammad akhbirni 'anil Islam. Lalu tiba-tiba berkata, wahai Muhammad, kasih tahu aku apa itu Islam. Maka Nabi mengatakan, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-Islamu an tashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimus shalah wa tutiyaz zakah wa tasuma Ramadan wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Ya. Nabi mengatakan Islam itu adalah engkau bersaksi tiada Tuhan selain Allah, kemudian menunaikan Muhammad adalah utusan Allah, kemudian menunaikan salat, membayar zakat, berpuasa di bulan Ramadan, dan berhaji ke Baitullah bagi yang mampu. Rukun Islam itu dijelaskan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi sebelum itu Nabi tidak pernah cerita tentang rukun Islam. Itu pertama kali Nabi mengungkapkan rukun Islam di majelis itu. Ya. Sehingga para sahabat pada waktu itu juga bukan hanya orang itu ya. Sahabat itu pun mereka juga dapat ilmu baru berkat daripada pertanyaan orang asing ini. Ya, mereka dapat ilmu baru juga. Oh Islam itu ternyata bersaksi dari Tuhan selain Allah, Muhammad adalah utusan Allah, menunaikan sholat, membayar zakat, puasa di bulan Ramadan, dan haji ke Baitullah bagi yang mampu. Baru tahu. Para sahabat juga mereka baru dapat ilmu tentang itu ya. Qala shadaqta. Maka kemudian orang itu mengatakan, benar engkau wahai Muhammad. Fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiqu. Maka Sayyidina Umar mengatakan, kita heran. Orang ini kan datang nanya. Ya, orang ini kan dia datang bertanya, dia datang nanya. Ketika dijawab sama Nabi, malah dia ikut benerin. Benar engkau wahai Muhammad. Ini dia nanya tapi dia yang betulin. Kayak orang ngetes. Ya, itu Sayyidina Umar ini seperti dia. Kayak nyoba-nyoba ini kayak orang. Tapi dibiarkan sama Sayyidina Umar. Dibiarkan. Wa qala fa akhbirni 'anil iman. Muhammad, sudah kau jelaskan aku tadi tentang Islam. Sudah? Sekarang beritahu aku tentang iman. Apa itu iman? Akan dijawab oleh baginda Nabi, qala an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Qala sadaqta. Ya. Iman itu adalah kata baginda Nabi, yang pertama engkau iman dan percaya kepada Allah. Iman itu adalah tasdiqul qalb, mempercayai sepenuh hati, itu namanya iman. Iman itu percaya dengan sepenuh hati, dan itu wajib. Orang kalau tidak punya iman, nah itu dia Islamnya masih setengah-setengah, belum betul ya. Nah, orang yang Islamnya itu kuat adalah yang memiliki keimanan 100%. Nah, kepada apa iman yang 100%? Kepada 6 kata Nabi. Yang pertama, iman kepada Allah. 100% harus percaya kepada Allah. Tak boleh 99,99. Tak boleh. Harus 100%. Tidak bisa ditawar. Percaya kepada Allah ini tidak bisa ditawar. 100%. Wajib percaya kepada Allah. Lalu kemudian yang kedua, wa malaikatihi. Nah, termasuk bagian daripada percaya kepada Allah adalah percaya dengan sifat-sifat Allah. Yang kita sudah diajar tuh, kalau kita kecil-kecil tuh, Allah wujud, tidak, baqa, mukhalafatuhu lil hawadithi, yang binafsihi, wahdaniyah, qudrah, iradah, ilmun,
ainun, sama', basar, ya, dan seterusnya. 20 sifat. 20 sifat wajib, 20 sifat mustahil, dan 1 sifat jaiz. Itu semua sifat-sifat Allah wajib iman. Wajib iman. Ya, ketahui saja itu hukumnya wajib. Kemudian yang kedua, iman yaitu percaya kepada malaikat, wa malaikatihi, percaya kepada malaikat-malaikat. Apa itu malaikat? Makhluk Allah yang tercipta dari cahaya. Makhluk Allah yang tercipta dari cahaya itu malaikat. Ya. Dan malaikat ini tidak pernah bermaksiat sama sekali. Disuruh ruku, ada satu malaikat, dia ruku dari pertama kali diciptakan sampai nanti hari kiamat. Ruku saja. Ya. Ada satu malaikat, dia disuruh sujud dari pertama kali dia diciptakan sampai hari kiamat, dia terus dalam keadaan sujud. Ada yang bilang subhanallah saja, ada yang bilang alhamdulillah saja, ada yang la ilaha illallah saja, ada yang Allahu akbar, ada yang la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim, ada yang selawat saja. Banyak malaikat diciptakan dengan tugasnya masing-masing dan tidak pernah menentang perintah Allah. Dan tidak pernah menentang perintah Allah Subhanahu wa taala. Berapa jumlah malaikat? Tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah. La ya'lamu junuda rabbika illa hu. Tidak ada yang mengetahui pasukannya Allah, yaitu malaikat, kecuali Allah. Ya, tidak ada yang tahu berapa jumlah malaikat. Ya. Nah, tapi yang wajib kita imani itu ada 10 malaikat yang wajib untuk kita imani. Apa? Pertama sebut malaikat. Jibril, Mikail. Ya, dengan tugas-tugasnya Jibril membawakan wahyu ya, sebagai pengantar wahyu. Dan Jibril tidak bisa salah alamat. Ada ajaran. Ini kita lagi nonton tersinggung nanti. Ada ajaran orang yang bilang malaikat Jibril salah alamat. Ya. Sebenarnya wahyu itu mau dibawa ke Sayyidina Ali bin Abi Thalib, tapi dia perginya malah ke sepupunya, pergi ke Muhammad, salah alamat. Ada. Siap. Jibril tidak mungkin salah alamat. Tidak mungkin. Makhluk Allah yang sudah disucikan dari dosa dan dia akan jalankan perintah Allah. Dan kalaupun dia salah alamat, masa Allah biarkan gitu kan? Pasti diluruskan. Tadi itu rumahnya dulu. Pasti dia akan diluruskan. Mungkin dia akan salah. Macam-macam pikiran orang yang kalau sudah kehabisan dalil, dia akan berkhurafat dengan sendirinya, yang ngarang dengan sendirinya, buat alasan. Nah, Jibril membawa wahyu, Mikail sebagai pembawa rezeki, ya, Israfil sebagai peniup trompet, sangkakala, tahun baru, gitu. Ya, sebagai peniup sangkakala, ya. Yang sur kalau dalam bahasa Arab, sur itu sangkakala. Ya, Israel sebagai pencabut daripada nyawa. Israel. Gimana caranya dia cabut nyawa? Jangan kita tahu gimana caranya, biar dia kerja sendiri ya. Jangan kita ikut-ikut tanya gimana kerja Israel. Nah, Israel, kemudian Raqib dan Atid, ya, pencatat daripada amal. 2 Munkar dan Nakir yang akan merayakan di dalam kubur. Kemudian Malik, penjaga daripada neraka. Ridwan, penjaga daripada surga. Itu 10 malaikat yang wajib diimani dan diketahui oleh setiap orang yang beriman. Malaikat wa kutubihi. Kemudian yang ketiga yang wajib diimani adalah kitab-kitabnya Allah. Apa itu kitab Allah? Yaitu firman-firman Allah Subhanahu wa taala yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diturunkan kepada para nabi yang diutusnya. Ada berapa jumlah kitab yang turun menurut para ulama? Ada 104. Ada 104 kitab. Ya. Yang 4 yang kita wajib imani. Ya. Taurat, Injil. Taurat kepada siapa? Nabi Musa. Injil kepada Nabi Isa. Zabur kepada Nabi Daud. Kemudian Al-Quran kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini 4 yang wajib kita imani. Yang 100-nya 50 ke Nabi Syif. Tahu Nabi Syif? Nabi Syif ini anaknya Nabi Adam paling kecil. Kita ini semua dari Nabi Syif. Nabi Syif.
Syif bin Adam, itu anak Nabi Adam paling kecil, dia Nabi juga. Dia diturunkan 50 kitab, 50 suhuf ke Nabi Syif. Kemudian yang berikutnya 30 diturunkan kepada Nabi Idris. 30 ke Nabi Idris, 50 tambah lagi 30 sudah 80. Kemudian 10 turun ke Nabi Adam, 10 turun ke Nabi Ibrahim. Jadi dia 100 tambah lagi dengan 4 yang wajib kita imani, jadi 104 kitab-kitabnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi memang ada perbedaan pendapat yang di dalam yang 100. Ya, ada bilang oh enggak, Syif itu dapat sekian, Idris yang dapat banyakan, Adam yang dapat banyak. Nah, itu perbedaan pendapat. Tapi yang keempat, nah makanya itu yang wajib kita imani, itu tidak ada perbedaan pendapat di antara para ulama rahimahullah ta'ala. Itu wa kutubihi, kemudian wa rusulihi, dan kemudian kepada para utusan-utusannya Allah. Utusan-utusannya Allah. Berapa jumlah nabi? 124.000 orang. Ya, jumlah nabi itu 124.000. Banyak rasul berapa? 313. Ya. Yang wajib diimani 25 nabi. Yang itu sudah ada Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishaq, Yaqub, terus dan seterusnya. 25 nabi dan rasul itu yang wajib kita imani. Tapi jumlah sebenarnya lebih banyak daripada itu. Nanti kita dengar ada kemarin di pertemuan lalu tuh Nabi siapa namanya? Yusha bin Nun. Nah, ada Nabi Yusha bin Nun, muridnya Nabi Musa. Kemudian ada kalau nanti kita dengar Samson. Samson ya. Samson kalau dalam bahasa apa namanya? Dalam bahasa Ibrani-nya Samson ya. Kalau tidak salah di Arabnya itu ada Samuel juga. Kemudian ada Daniel, Samon Goz. Ya, Daniel banyak, Nabi banyak dari Bani Israel. Baik. Wa rusulihi, nah, itu para rasulnya. Kemudian wal yaumil akhir, wajib percaya kepada hari kiamat. Wa tu'minu bil qadari khairihi wa syarrihi, dan engkau percaya kepada qada dan qadar, baik dan buruk itu semua ketentuannya datang dari Allah. Itulah rukun iman. Qala shadaqta. Lagi dia yang bertanya, bilang benar kau yang Muhammad. Makin bingung ini para sahabat. Ini orang datang nanya, kita dapat ilmu baru, malah dia ngebenerin. Berarti dia udah tahu sebenarnya kan? Kita ini justru yang baru-baru tahu. Para sahabat justru banyak dapat ilmu baru pada waktu itu dengan berkat kehadirannya orang ini. Qala fa akhbirni 'anil ihsan. Nah, ini dia hadisnya dibawakan sama Imam Nawawi, ini yang mau dibahas. Kalau gitu wahai Muhammad, ceritakan aku tentang ihsan. Apa ihsan itu? Ikhlas. Kasih tahu aku tentang ikhlas atau ihsan. Ya. Qala an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Engkau menyembah Allah seakan-akan engkau melihat Allah. Kalaupun engkau tidak bisa melihat Allah, dan memang hakikatnya tidak ada satupun di antara kita yang bisa melihat Allah, maka ketahuilah fa innahu yaraka. Itu yang harus ditumbuhkan di dalam diri kita, bahwa kita ini sebenarnya diawasi oleh Allah. Semua amal perbuatan kita ini dilihat semuanya. Mau dimanapun saja Bapak Ibu, mau dimanapun saja. Ada satu cerita, seorang guru, dia ini terlampau sayang sama satu muridnya. Sayang sekali sama, Masya Allah, dijaga, diperhatikan ya. Daripada yang lain-lain. Nah, yang lain-lain maklum, ada yang nakal dikit, ada yang tidak rajin, ada yang tidur di kelas aja. Nah, yang satu ini Masya Allah. Nah, yang lain ini otomatis iri. Ustaznya ya doang, kita wah, ini biar saja dikasihnya uang makanan, kita tidak pernah dikasih uang. Mengeluh, ditahulah sama ustaznya. Maka ustaznya tidak mau klarifikasi. Ustaznya tidak mau klarifikasi. Dia memberikan klarifikasi dengan cara lain. Apa caranya? Ustaz beri ayam sejumlah muridnya. Ya, ada 10 muridnya, dikasih ayam satu-satu. Semuanya dikasih ayam. Nah, kalian pergi sembelih di tempat yang siapapun tidak ada melihatnya. Kata Ustaz, sembelih dimanapun tempat, pokoknya tidak dilihat oleh siapapun. Cari. Oke, siap Ustaz. Pergi. Satu pergi ke jeding. Ada yang pergi di belakang sumur.
Ada yang pergi belakang kandang, ada yang pergi belakang rumahnya. Bawa nanti dagingnya semua ke kelas. Besoknya semua datang bawa. Semua datang bawa daging ayam. Ustaz, di mana kamu sembelih? Oh, saya sembelih belakang sumur. Oke, ada yang lihat? Tidak ada yang lihat, Ustaz. Oke, kamu dalam WC, Ustaz. Tidak ada yang lihat. Oke, semua. Yang satu murid kesayangan ini datang bawa ayamnya masih hidup. Oh, ayamnya masih hidup. Loh, kamu kenapa nak sembelih? Iya, karena tidak ada tempat yang tidak dilihat oleh Allah. Sedangkan kata Ustaz, sembelih di tempat yang siapapun tidak ada yang melihat. Nah, saya tidak ada tempat yang tidak dilihat oleh Allah. Semuanya pasti dilihat oleh Allah. Langsung gurunya bilang, itu sebab anak saya sama dia. Itu sebab anak saya sama dia. Karena dia merasa selalu diawasi oleh Allah. Karena dia orangnya saleh, karena dia orangnya alim, karena dia orangnya luar biasa, Masya Allah. Makanya dia dicintai. Nah, perasaan untuk merasa diawasi oleh Allah itu akan membantu kita nantinya terhindar dari dosa. Terhindar kita dari dosa. Kalau kita merasa diawasi. Tapi kalau tidak merasa diawasi, nah ini penyakit. Dan yang lebih parahnya kalau di akhir zaman sekarang, terang-terangan berani buat dosa. Dilihat orang pun berani dia buat dosa. Nah, itu kira-kira kalau di kepala kita, kalau sehat kira-kira. Kalau terang-terangan saja dia berani maksiat, gimana dia di dalam kamarnya? Gimana kalau dia sendirian? Bagaimana kalau dia di kamar kecil? Bagaimana kalau dia di tempat-tempat yang sepi? Kira-kira bisa kita harapkan dia buat ketaatan? Oh, tidak apa-apa saya buka aurat. Oh, tidak apa-apa saya buka tidak apa-apa saya jalan sama yang bukan mahram. Tidak apa-apa saya kumpul sama laki-laki yang bukan mahram. Toh juga saya tahajud. Ente tidak bakal bisa tahajud. Kalau ente buat maksiat terang-terangan, di waktu sepi kamu akan susah ingat Allah. Kalau di tempat ramai saja kamu berani umbar kemaksiatan, apalagi mau diharapkan di tempat sepi, di tempat sendiri. Nah, seperti itu ya. Jadi bagaimana seseorang itu harus bisa menumbuhkan ya perasaan bahwa dirinya senantiasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu setelah dijawab itu, si orang ini bertanya lagi, qala fa akhbirni 'anis sa'ah. Muhammad, beritahukan aku kapan datangnya hari kiamat. Pertanyaan makin berat. Salat, iman, ikhlas, lagi hari kiamat. Tolong beritahu aku tentang hari kiamat. Maka Nabi mengatakan, qala bal mas'ulu 'anha bi'a'lama minas sa'il. Orang yang ditanya tidak lebih tahu daripada yang bertanya. Orang yang ditanya, maksudnya saya, tidak lebih tahu daripada kamu. Artinya kita sama-sama tidak tahu kalau hari kiamat. Kapan datangnya hari kiamat, kita sama-sama tidak tahu. Nah, tapi di sini para ulama mereka memberikan penafsiran ya. Ada penafsiran yang mengatakan bahwa Nabi memang beneran tidak tahu. Ya, ada penafsiran pertama bahwa Nabi memang tidak tahu karena hari kiamat itu hak pengetahuan hanya milik Allah. Tidak ada satupun makhluk yang tahu. Tapi ada ulama yang mengatakan lagi yang lain bahwa Nabi belum dikasih tahu. Ya, bahwa Nabi waktu itu belum dikasih tahu. Tapi ada lagi orang yang mengatakan bahwa Nabi sebenarnya sudah tahu tapi tidak mau bocorkan. Karena memang diperintahkan oleh Allah untuk menutupi daripada pengetahuan. Karena dan itu pendapat para ulama ya, mayoritas ulama mengatakan bahwa Nabi itu tahu kapan datangnya hari kiamat, tanggal berapa, kapan waktunya, bagaimana keadaan, Nabi tahu. Tapi Nabi tidak mau memberitahu kepada umatnya karena memang diperintahkan oleh Allah untuk menyembunyikan. Qala fa'akhbirni 'an amaratiha. Maka orang ini tidak putus asa, tidak dapat jawaban tentang kapan datang hari kiamat. Maka dia tanya, kalau gitu beritahukan aku apa tanda-tandanya, apa tanda-tanda kiamat. Maka dijawab oleh Nabi, qala antalidal amatu rabbataha. Tanda yang pertama adalah bahwasanya seorang ibu akan melahirkan bosnya. Seorang ibu akan melahirkan bosnya, akan melahirkan tuannya. Apa maksudnya? Di sini memang ada banyak lagi perbedaan pendapat ulama dalam menafsirkan, tetapi yang paling mudah untuk dipahami dan dijelaskan adalah bahwasanya tanda hari kiamat itu adalah banyak orang yang durhaka kepada ibunya. Ibu melahirkan daripada bos. Anaknya itu buat dirinya jadi bos di hadapan ibunya. Ya. Dia ada butuh itu dan ini, perintahkan ibunya.
Bu, tolong masakkan saya. Bu, tolong buatkan ini. Bu, tolong begitu. Bu, sapukan rumah. Bu, buat ini. Buat anta lidal amatu rabbah. Seorang ibu banyak melahirkan bos. Itu tanda-tanda hari kiamat. Artinya banyak orang yang durhaka kepada orang tuanya, termasuk terutama kepada ibundanya. Kemudian wa antara al-hufatal 'uratal 'alata ri'a asya'i yataqawaluna fil bunyan. Tanda yang berikutnya adalah engkau melihat orang-orang yang tidak memakai sandal, yang tidak bisa beli baju, orang-orang yang melarang para pengembala kambing tiba-tiba berlomba-lomba untuk meninggikan bangunan, menjadi kaya raya. Ya, berlomba-lomba menjadi kaya raya. Dan itu sudah terjadi di hadapan kita. Orang-orang yang sebelumnya kita lihat dia kumuh, ya, tinggal di dusun, mengembala kambing, sekarang sudah bawa mobil, sudah punya itu ini, rumahnya lantai 2, rumahnya lantai 3, ya jazirah Arab itu. Dulu mereka semua rata-rata pengembala kambing. Sekarang semua ekonomi dunia itu ada di mereka, minyak, bangunan, semua ada di mereka. Nah, itu salah satu tanda daripada tanda-tanda hari kiamat yang sudah disampaikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini banyak tanda-tanda hari kiamat, tapi Nabi cuma nyebutin 2 saja dalam hadis ini. Tsumma talaqa falabithtu maliyan. Nah, setelah mendapatkan jawaban tentang tanda hari kiamat, orang itu pamit, pergi. Falabithtu maliyan, maka aku berdiam diri. Apa diartikan labithtu maliyan? Teman-teman di situ. Aku berpikir, di akhir-akhir. Orang itu kemudian pergi. Sebelumnya terus diartikan ya aku termenung. Sayyidina Umar bilang orang itu pergi, lalu aku termenung. Kepikiran itu yang tadi itu, rukun Islam, rukun iman, penjelasan ihsan, tanda-tanda hari kiamat. Nah, itu aku termenung. Nah, termenungnya Sayyidina Umar di situ bukan cuma semenit 2 menit, tetapi 3 hari. Itu terus di kepikiran. Sayyidina Umar, falabithtu maliyan, aku termenung sejenak. Kalau diartikan maliyan itu sejenak. Kata para ulama, maliyan yang terjadi sama Sayyidina Umar itu bukan sejenak sebenarnya. Ya, 3 hari dia kepikiran itu saja, bangun tidur, mau tidur, pergi ke masjid, pergi ke pasar, itu saja dia pikirkan. Nah, setelah 3 hari maka ditanya oleh baginda Nabi. Tsumma qala ya Umar atadri man sa'il? Wahai Umar, kamu tahu 3 hari yang lalu siapa yang datang nanya ke majelis kita itu? Qultu Allah wa rasuluhu a'lam. Ya. Sayyidina Umar menjawab, Allah dan Rasulnya yang maha mengetahui. Maka baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau menjawab, qala fa innahu Jibril ataakum yu'allimukum amra dinikum, rawahu Muslim. Yang datang itu adalah malaikat Jibril, mau mengajarkan kepada kalian tentang urusan agama kalian dan pokok-pokok agama kalian. Ya, kita mau diajar rukun Islam, rukun iman, melalui perantara datangnya malaikat Jibril alaihi salatu wassalam. Dari hadis ini banyak pelajaran. Yang pertama adalah keutamaan seseorang itu untuk duduk di dalam majelis ilmu, ya, sama orang-orang saleh, kumpul duduk kayak para sahabat. Mereka duduk kumpul bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika ada waktu, ketika ada kesempatan, mereka sempatkan diri mereka untuk duduk dan kumpul di majelis orang-orang yang saleh, orang-orang yang baik, majelis ilmu, untuk mengambil manfaat tentunya. Bukan untuk tawa-tawa, ya, tapi untuk mengambil manfaat. Kemudian pelajaran yang kedua, dicontohkan oleh malaikat Jibril bagaimana adab seseorang pergi ke majelis ilmu, ya, dengan pakaian yang rapi, dengan pakaian yang bersih, ya, dengan wangi, ya, rambutnya bersih, ya, kulitnya semua yang sudah diperhatikan dengan serba bersih. Dan itu adalah adab orang pergi ke majelis ilmu. Jangan habis main bola, buk, atau maghrib langsung duduk naik sholat. Nah, itu kurang pas, ya, kurang afdal, ya, kurang bagus. Kenapa? Karena yang kita mau terima ini ilmunya Allah nih. Ini ilmu syariat, ilmu penting bagi kita, ya. Nah,
Nah, kalau kita terima dia dengan cara yang tidak sopan, maka nanti akan kurang berkah, akan kurang terasa berkah. Sehingga dengan pakaian yang terbaik, ya, dengan wangi-wangian, kalau bisa mandi ya itu lebih bagus. Kalaupun tidak mandi, setidaknya dalam keadaan berwudu, pakaian yang bersih, pakaian yang rapi dan seterusnya. Kemudian pelajarannya juga adalah bahwasanya Islam, rukun Islam itu adalah amalan-amalan zahir. Jadi orang yang cuma jalankan sholat, puasa, zakat, haji, itu dia hanya menjalankan amalan zahirnya. Nah, iman dan ihsan itu amalan batin. Percaya kepada Allah, percaya kepada malaikat, percaya kepada Nabi, menjalankan syariat Nabi. Ya kan, kalau kita percaya kepada Nabi Muhammad, otomatis kita jalankan syariat Nabi, jalankan sunnah Nabi. Nah, ini amalan-amalan batin. Ini amalan-amalan yang batin. Sebenarnya banyak pelajaran daripada hadis ini, tapi memang karena sangat panjang sekali, masya Allah, banyak sekali pengetahuan yang kita dapatkan. Dan malaikat Jibril dan semua malaikat pada umumnya mereka itu bisa menyerupai manusia. Mereka itu bisa menyerupai manusia. Dan malaikat Jibril biasanya kalau datang ke hadapan Nabi, ya, keseringan itu dalam bentuk seorang sahabat namanya Dihyah Al-Kalbi. Ada salah seorang sahabat namanya Dihyah Al-Kalbi. Nah, Dihyah Al-Kalbi ini sahabat paling tampan. Ya, terus semua sahabat Nabi paling gagah namanya Dihyah Al-Kalbi. Cuma dia tinggalnya jauh dari Madinah. Nah, dia tinggalnya jauh dari Madinah sehingga jarang dia datang ketemu Nabi. Nah, itu dimanfaatkan oleh malaikat Jibril. Dia datang dengan bentuk dan postur tubuh serta mukanya Dihyah Al-Kalbi, biar para sahabat ngira bahwa Nabi ketemu dengan Dihyah, padahal Nabi sedang ngobrol dengan malaikat Jibril. Seringnya seperti itu. Dihyah Al-Kalbi. Dihyah Al-Kalbi itu saking tampannya, ya, perempuan yang malu pun kalau Dihyah lewat tuh berani ngeliat, hilang malunya saking tampannya. Karena perempuan-perempuan kan banyak yang malu kan, jadi kalau ada orang lewat dia nunduk. Nah, tapi khusus buat Dihyah hilang malunya, berani dia melihat. Saking tampannya dia. Ada apa kita sekarang? Kalau tidak dapat, susah. Sebenarnya saya siapkan 5 hadis ya, ternyata 1 hadis saja sudah masuk. Ada pertanyaan? Kita alihkan ke pertanyaan. Berarti bertanya tentang Sayyidina Umar yang pasal dengan hadis Nabi itu, yang dikatakan bahwa ketika Sayyidina Umar melewati satu gang, maka malaikat setan tidak berani lewat dengannya. Berarti di situ Sayyidina Umar itu mampu melihat jin atau bagaimana? Tidak, Sayyidina Umar tidak mampu melihat jin, tapi jin yang melihat dia kan. Sehingga jin yang mengambil jalan lain. Sayyidina Umar tidak melihat. Sayyidina Umar tidak melihat, tapi karena saking aura wibawa yang luar biasa itu, ya, sebenarnya syaitan itu kalau dia lewat Sayyidina Umar akan diam. Sebenarnya dia tidak melihat, tapi dia tidak akan lihat, tapi karena saking wibawanya itu yang buat syaitan tuh inisiatif sendiri cari gambarnya, ya. Padahal kalaupun dia lewat Sayyidina Umar, dia tidak akan dilihat oleh Sayyidina Umar. Tapi karena saking wibawanya Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala. Dan orang-orang terkadang merasa Sayyidina Umar itu orang yang keras ya. Karena Sayyidina Umar itu bukan orang keras, tapi Sayyidina Umar itu orang yang tegas. Bedakan keras dengan tegas. Tegas adalah berpegang pada kebenaran. Kalau keras, benar salah pokoknya bela. Itu bedanya orang keras. Ngeras padahal dia salah, tetap dia pakai. Itu orang yang keras. Tapi kalau tegas, dia akan berpegang teguh di jalan yang benar. Ketika dia salah, maka dia akan mengakui bahwa dirinya salah. Saya ambil contoh. Ketika baginda Rasulullah SAW meninggal dunia, Rasulullah SAW meninggal dunia, diumumkan kan semua sahabat, diumumkan naik orang-orang ke atas pohon semua teriak mengumumkan bahwa Rasulullah SAW meninggal dunia. Maka larilah Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu sambil bawa pedangnya. Siapa yang mengumumkan Nabi Muhammad meninggal dan potong kepalanya. Maka karena dia tidak terima kabar wafatnya Rasulullah, tidak bisa diterima ya. Tidak ada satupun dari orang pada waktu itu, para sahabat yang bisa menerima kabar meninggalnya Rasulullah, termasuk Sayyidina Umar. Nah, Sayyidina Umar menyikapinya dengan ngeluarin
pedang mau motong kepala orang yang ngumumin. Maka keluar Sayyidina Abu Bakar Siddiq, melihat Sayyidina Umar ini ngaco di luar kan. Ya, Sayyidina Abu Bakar lagi di dalam, lagi merapikan daripada jasadnya Rasulullah. Maka diberitahu Sayyidina Abu Bakar, Umar di luar. Masalah Umar di luar. Ya, ada sesuatu yang harus diselesaikan. Maka keluarlah Sayyidina Abu Bakar Siddiq dari dalam rumahnya baginda Rasulullah SAW. Lalu beliau berkhutbah, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'du. Beliau baca ayat, wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi rusul afa in mata aw qutila qalabtum ala a'qabikum wa may yanqalib ala aqibihi wa la yadurullahu syai'an wa sayajzillahu syakirin. Ya, bahwasanya Muhammad itu adalah seorang rasul yang dimana dia sudah didahului oleh rasul-rasul yang lain, kata Allah dalam Al-Quran. Maka apabila kalau Muhammad itu meninggal, ya, atau dia terbunuh, apakah kamu akan tidak beriman lagi kepadanya? Itu kata Allah dalam Al-Quran. Nah, Sayyidina Abu Bakar menjelaskan bahwasanya dari Al-Quran itu Allah sendiri yang masih tahu kita bahwa Nabi Muhammad akan meninggal. Kenapa kamu tidak terima, wahai Umar? Kenapa dia mau potong-potong kepala orang yang mukmin? Kenapa? Allah sendiri yang mengatakan bahwa Muhammad itu pasti akan meninggal. Harus terima kenyataan. Nah, ketika mendengar hal itu, maka Sayyidina Umar langsung tenang, menerima kebenaran dan mengakui bahwa dirinya salah. Artinya dia bukan orang keras, tetapi dia orang yang tegas. Walaupun kadang-kadang dia agak cepetan masuk gitu, kadang-kadang belum waktunya dia masuk. Sama seperti ada cerita lagi, cerita Sayyidina Umar ya. Duduk, tiba-tiba ada salah satu sahabat Arabi, orang Badui, orang kampung, orang dusun. Istilahnya orang nggak tahu etika ya, orang kampung tidak tahu bagaimana etika orang-orang di kota gitu. Dia datang hadir majelis Nabi, tiba-tiba di tengah majelis karena mohon maaf mau buang air, dia pergi ke ujung masjid kencing. Saya punya kencing. Maka Sayyidina Umar langsung berdiri, izin ya Rasulullah potong palanya. Izin ya Rasulullah potong palanya. Rasulullah duduk. Biarkan diselesai. Duduk. Lalu setelah selesai orang itu kencing, selesai dia siram, maka dipanggil sama Rasulullah. Lain kali kalau di masjid tak boleh kencing. Kalau kencing itu di luar ya. Oh ya, itu terima. Sayyidina Umar dia berbuat itu bukan karena suka bunuh orang, tetapi karena dia tidak terima masjid ini rumah Allah dikencingin, potong palanya. Tidak terima. Jadi Sayyidina Umar melakukan itu bukan karena suka bunuh, tapi karena dia ada ghirahnya, cemburu, ada rasa marah. Kenapa rumah Allah kok dikencingin semua orang? Dia tidak terima. Tapi Rasulullah tahu cara mendinginkan. Kenapa? Karena kalau orang itu dibentak juga, maka dia akan lari nanti ke sana kemari. Maka dia terusin, masuk pergi mana terusin. Nah, dan dikasih pergi lari, biar tidak ke sana, dan ke sana kemari itu kececer. Dia terus. Sudah tenang. Toh juga masjid terbuat waktu itu kan tidak ada alas, kan? Masjid waktu itu langsung tanah, Bapak Ibu, langsung tanah. Jadi Nabi perintahkan sahabat ambil air, siram yang banyak sampai dia kering, selesai. Tidak repot kata Nabi. Tak perlu kita marah-marah sama orang. Tapi Sayyidina Umar potong palanya. Nah, itu Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu, yang luar biasa. Nah, sama yang sesuai sama hadis yang tadi. Berarti ketika malaikat duduk di depan Nabi itu, apakah menjadi salah satu sunnah di dalam duduk majelis atau bagaimana? Menjadi sunnah di dalam majelis adalah dari duduknya malaikat Jibril tadi dengan Rasulullah itu. Menjadi sunnah adalah untuk merapatkan duduk atau halaqah di dalam majelis, duduk seperti ini. Itu sunnahnya, merapatkan. Bagi yang laki-laki ya, kalau ibu ya memang wajar dia ada di belakang. Ya, ini bagi yang laki-laki itu sunnah untuk dia merapat. Ya, makanya kurang afdol, bukan saya bilang haram, makruh. Kurang afdol saja kalau majelis, tetapi orang duduknya ini mencak. Kurang afdol. Afdolnya itu memang untuk duduk merapat, itu satu. Kemudian yang kedua, kata para ulama juga dari duduknya malaikat Jibril dengan Rasulullah itu memberikan kesunahan juga bagi kita. Kalau mau bertanya sesuatu kepada ustaz, sunnah kita datang mendekat. Ya, sunnah datang mendekat. Ya.
Tidak sunnah dia untuk teriak dari jauh, kecuali kalau ustaz itu yang perintahkan. Tanya dari sana, ya sudah, tidak apa-apa teriak. Tapi kalau kita mau bertanya sesuatu di tengah-tengah hal, maka sunnah untuk kita pergi mendekat ke ustaz. Bukan kita berdiri di pintu, ini ustaz lagi ngisi, tiba-tiba datang, ustaz, coba jelaskan kepada kita. Tidak ada itu, kita datang samperin ya, dan minta izin juga. Di sini memang tidak disebutkan, tapi oleh para ahli tafsir ahli hadis dikatakan bahwa malaikat Jibril sebelum duduk itu minta izin dulu kepada Rasulullah untuk duduk di hadapannya karena mau menanyakan beberapa hal, dan itu diizinkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Pak. Ini di apa? Ada beberapa yang nyampaikan dia apa namanya? Rukun Islam, rukun iman dan ihsan ini dia namakan rukun agama. Amradini itu ya. Betul. Dia memang rukun agama. Jadi agama kita ini dia terbagi pokoknya itu ketiga itu tadi. Islam, makanya dia bilang dia rukun zahir. Islam, sholat, zakat, ya, haji, itu rukun-rukun yang zahir. Ini rukun wajib zahir. Ya kan? Kemudian iman itu amal batin. Percaya soalnya kan, kalau iman itu kan bentuknya kepercayaan kan, percaya kepada Allah. Kalau kita sudah percaya kepada Allah, berarti kita menyerahkan segala sesuatu pada Allah. Ini kan perkara-perkara batin, otak hati yang main kali ini kan. Percaya kepada malaikat, ya sudah kita percaya tentang cerita para malaikat. Percaya kepada pada kitab-kitab Allah, ya kita percaya kepada Al-Quran. Kalau kita sekarang umat baginda Nabi Muhammad, nah, seperti itu. Itu urusannya terkait dengan kebatinan. Nah, itu amal batin ya, kalau yang iman. Nah, kalau ihsan, yaitu yang menyangkutkan antara kita dengan Allah. Itu part yang lain. Bagian agama yang menyangkutkan antara kita dengan Allah. Bagaimana amalan kita senantiasa untuk Allah, bagaimana sholat saya untuk Allah, bagaimana perbuatan saya untuk Allah, bagaimana haji saya untuk Allah, bagaimana puasa saya untuk Allah, bagaimana saya di dalam keseharian senantiasa menghadirkan Allah. Itu dia muraqabah itu tadi. Makanya dia disebut adalah apa tadi yang bilang? Fondasi agama ya. Fondasi agama dan itu benar. Rukun din. Ya, karena Nabi itu mengatakan dalam di akhir hadisnya itu, ya, fa inna Jibril ataku yu'allimakum amra dinikum. Memang itu mengajarkan perkara daripada agama. Bagaimana dengan ilmu usuluddin? Ilmu usuluddin, kalau dia nanti hanya akan jadi teori. Kalau orang hanya belajar usuluddin, makanya usuluddin itu ternyata dipelajarinya belakangan kan. Usuluddin itu, ilmu usuluddin itu dia dipelajarinya belakangan. Karena kalau orang itu dituntut untuk masuk ke ilmu usuluddin dulu, ya maka dia akan terlambat ke praktek itu, agak berat dia soalnya ilmu usuluddin. Tapi itu memang wajib juga, ya kan? Sama seperti orang, makanya kan qiraati, nah kita bahas qiraati. Makanya qiraati itu warid dan tajwid itu di akhir, iya kan? Warid dan tajwid itu ditaruh di akhir. Padahal dia teorinya kan, teori kalau kita mau ngaji Al-Quran dengan benar itu kan pakai tajwid, ya, pakai tajwid. Kita harus kuasai warid-waridnya yang masing-masing itu kita kuasai dan tajwid. Al-Quran kalau tidak pakai tajwid ya tidak akan betul. Tetapi kelas tajwid oleh qiraati ditaruh di akhir, sama dan kayak usuluddin itu tadi. Usuluddin itu memang itu pokok di dalam menjalankan agama, tapi mempelajarinya itu belakangan karena dia hanya teoristik. Baik, insya Allah kita akan ketemu di majelis yang akan datang. Allah Subhanahu wa taala melanjutkan hadis. Dia hadisnya sedikit ya, 8 hadis tapi dia panjang-panjang. Jadi babu muraqabahnya hadisnya panjang-panjang. Insyaallah di pertemuan yang akan datang kita usahakan kalau bisa habis, kalaupun tidak ya sedapatnya kita insyaallah dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi dan manfaatkan ilmu kita dengan ilmu yang baik dan benar. Amin amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.